مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat beserta salam kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak kaum muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah, sebelum khatib mimbar kami bacakan beberapa pengumuman. Waktu Jumat hari ini masuk pada pukul 12:21. Bertindak sebagai khatib adalah Ustadz Azwar Shah SPDI. Alhamdulillah sudah bersama kita dengan judul khutbah 3 kelompok orang ibadahnya tidak diterima oleh Allah. Untuk imam ada Ustadz Dr. Haji Zulfikar Indra MAG. Bila satu adalah Ustadz. Selanjutnya kami sampaikan laporan keuangan. Untuk keuangan Masjid Besar Rapah, bayar honor petugas Masjid Besar Rapah bulan Juli. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم نعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في آية أخرى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin jamaah salatul Jumat rahimakumullah. Mari bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, sembari kita iringi dengan perbuatan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayuhal hadirun, kembali melalui mimbar khutbah ini, di mana khatib mengajak kepada setiap kita untuk terus-menerus meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ayuhal hadirun, takwa inilah yang menjadi tolak ukur setiap kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan firman-Nya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang-orang yang paling takwa di antaramu. Ayyuhal hadirun wal mustami'un jamaah salatul Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan kali ini khatib akan menyampaikan materi khutbah 3 kelompok orang yang ketika dia beribadah, ketika dia beramal dan dia berdoa, maka amal ibadah dan doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka ayuhal hadirun? Yang pertama mereka adalah al-aqu biwalidayhi, seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ayuhal hadirun, orang tua adalah merupakan manusia yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sangat banyak ayat-ayat Allah dalam Al-Qur'anul Karim yang mensejajarkan perintah untuk menyembah Allah, perintah untuk mentauhidkan Allah, perintah untuk tidak mensekutukan Allah, dengan perintah berbakti kepada kedua orang tua. Di antaranya ayuhal hadirun, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 36 yang berbunyi wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu apapun jua, dan berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tuamu. Kemudian ayuhal hadirun, firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 23 yang berbunyi wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan kepada kamu bahwa janganlah kamu menyembah kecuali hanya kepadanya, dan berbaktilah kamu
kepada kedua orang tua. Ayuhal hadirun wal mustami'un jamaah salatul Jum'ah rahimakumullah. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh salah seorang sahabat tentang amal yang paling utama. Ya Rasulullah, ayyul lisani khair? Ya Rasulullah, ayyul amali afdal? Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku manakah amal yang paling utama itu. Kemudian dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ala waqtiha. Yang pertama, amal yang paling utama itu adalah salat di awal waktu. Qultu tsumma ay. Kemudian sahabat itu bertanya lagi kepada Rasulullah, apalagi ya Rasulullah amal yang paling utama itu setelah salat di awal waktu? Kemudian dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah. Qultu tsumma ay. Kemudian sahabat itu bertanya lagi kepada Rasulullah, apalagi ya Rasulullah amal yang paling utama itu setelah jihad fi sabilillah? Kemudian dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Ayuhal hadirun wal mustami'un jamaah salatul Jum'ah rahimakumullah. Tidak adil rasanya ketika sedari kecil ayuhal hadirun kita diasuhnya, kita dibimbingnya, kita disayangnya, kita dicintanya, kemudian apa yang kita minta selalu dipenuhinya. Bahkan ayuhal hadirun setiap kita diberikan pendidikan terbaik oleh mereka, sehingga setelah kita dewasa, setelah kita sukses, setelah kita berhasil, ada di antara kita yang menikah, ada yang menikah punya istri, punya anak, punya keluarga sendiri, punya rumah sendiri, pisah dengan kedua orang tua kita. Jangankan memenuhi kebutuhan mereka ayuhal hadirun, bahkan bertanya kabar mereka pun di antara kita jarang sekali melakukannya. Ada di antara kita yang komunikasi hanya setahun sekali. Ada di antara kita yang komunikasi hanya setengah tahun sekali, ada yang 3 bulan sekali, ada yang per 2 bulan, ada yang per 1 bulan. Padahal ayuhal hadirun, mungkin jauh di sana kedua orang tua kita sangat rindu kepada kita anaknya, rindu kepada kita, rindu kepada menantunya, rindu kepada cucu-cucunya. Tidak baik ayuhal hadirun apabila kerinduan mereka itu kita tahan, kita abaikan, kita biarkan seolah-olah kita tidak pernah memperhatikan mereka. Ayuhal hadirun, apalagi sekarang banyak contoh kasus di tengah-tengah kita. Seorang anak berani memenjarakan orang tuanya, seorang anak berani menghardik orang tuanya, seorang anak berani menyiksa orang tuanya. Padahal ayuhal hadirun, sukses kita, berhasil kita hari ini karena jerih payah orang tua kita menghantarkan kita. Apakah itu dengan tenaga mereka, dengan pikiran mereka, dengan waktu mereka, apakah itu dengan doa mereka? Ayuhal hadirun, apakah kita lupa dengan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah itu terletak pada ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah itu terletak pada murkanya kedua orang tua. Ayuhal hadirin, jangan jadi anak yang durhaka, karena ketika kita durhaka kepada orang tua kita, setinggi apapun amal kita, sebanyak apapun amal dan ibadah kita, ilmu kita, semuanya sia-sia, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis lain dikatakan, la yadkhuluna jannah, bahwa anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya tidak akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal hadirun wal mustami'un jamaah salatul Jum'ah rahimakumullah. Kemudian kelompok orang yang kedua, yang doa amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah seorang istri yang durhaka kepada suaminya. Ayuhal hadirin, kita suami
Kita kepala keluarga memiliki tanggung jawab besar terhadap keluarga kita. Bukan hanya di dunia ini ayuhal hadirin, tapi bahkan sampai negeri akhirat nantinya. Setiap kita dituntut bukan hanya memberikan asupan gizi jasmani saja kepada istri kita, kepada anak kita, kepada keluarga kita, tapi terlebih ayuhal hadirin, setiap kita dituntut untuk memberikan asupan gizi rohani. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar." Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan ahli keluargamu dari bahaya api neraka. Ayuhal hadirin, sangat rugi kita rasanya ketika kita punya istri tetapi dia durhaka kepada Allah, durhaka kepada kita sebagai suaminya. Ketika dia berdoa ayuhal hadirin, dia meminta kepada Allah, ketika dia beribadah kepada Allah, ketika dia beramal kepada Allah, semuanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah." Dunia itu adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan itu adalah istri yang solehah. Ayuhal hadirin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh salah seorang sahabat tentang siapakah wanita terbaik itu. "Ya Rasulullah, ayyun nisa'i khair?" Wahai Rasulullah, siapakah wanita terbaik itu? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab bahwa wanita terbaik itu memiliki 3 ciri. Yang pertama ayuhal hadirun, tasurruhu idzan nazar. Apabila kamu memandangnya, maka akan menyenangkan hatimu. Kemudian yang kedua, wa tuti'uhu idza amara. Apabila dia kamu perintahkan, maka dia patuh dan taat pada perintahmu. Kemudian yang ketiga, wa la tukhalifuhu fi nafsiha wa maliha bima yakrah. Dia tidak pernah menselisihimu, baik bagi dirimu, hartamu, dan terhadap apa-apa yang kamu benci. Apabila istri kita memiliki 3 ciri ini, maka ayuhal hadirin, beruntunglah kita, karena dia adalah wanita terbaik, wanita solehah. Pertahankan dia, insya Allah hidup kita akan berkah. Jangan jadikan istri kita durhaka dengan amalnya yang setiap saat durhaka kepada kita, karena ayuhal hadirun dapat merugikan setiap kita. Ayuhal hadirun wal mustami'un jamaah salatul Jum'ah rahimahullah. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, orang yang doanya, amalnya, ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah qati'ur rahim, seseorang yang memutuskan tali silaturahim. Ayuhal hadirun, silaturahim ini memiliki kedudukan yang mulia di dalam Islam. Silaturahim ini ayuhal hadirun merupakan amal soleh yang penuh keberkahan. Oleh karena itu setiap kita harus bisa menjaga hubungan baik, apakah itu dengan saudara kita, dengan adik-beradik kita, dengan saudara kita, dengan jiran tetangga kita, dengan sahabat-sahabat kita, apakah itu dengan masyarakat kita. Kita khawatir ayuhal hadirun, karena sedikit omongan kita, karena sedikit setiap kita tidak bisa menjaga lisan kita, maka hati saudara kita, hati keluarga kita, hati jiran tetangga kita, sahabat-sahabat kita dapat tergores, dan karena itulah penyebab putusnya tali silaturahmi. Ayuhal hadirin, kita diperintahkan hidup di dunia ini saling berkasih sayang, bukan hanya kepada kita sesama manusia, tapi kepada makhluk Allah yang lainnya. Bukankah dalam hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ard, yarhamukum man fis sama." Saling berkasih sayanglah di antara sesama kamu. Apabila kamu mengasihi makhluk Allah yang ada di bumi, niscaya makhluk yang ada di langit senantiasa akan menyayangi. Ayuhal hadirun, jadilah kita
kita orang-orang yang menyambung tali silaturahmi, dan janganlah jadi orang-orang yang pemutus silaturahmi. Karena ayuhat hadirun, ancamannya bukan hanya doa kita saja, amal kita saja, ibadah kita saja yang ditolak oleh Allah, tapi lebih dahsyat lagi ayuhat hadirun, kata Rasulullah dalam hadisnya, la yadkhulul jannah qatik, tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutuskan tali silaturahmi. Demikianlah ayuhal hadirun, khutbah khatib pada kali yang berbahagia ini. Inilah 3 kelompok orang yang dikatakan oleh Rasulullah banyak dalam versi hadisnya, orang-orang yang amal ibadahnya, kemudian doanya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan apa yang khatib sampaikan pada hari ini memotivasi diri setiap kita menjadi hidup lebih baik lagi. Jadikan diri kita seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat, berguna bagi orang lain. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahilladzi amarna bil ittihad wal ihtisam bi hablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, na'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli